Hello, my creative students. How are you for today? I hope you are very happy. I'm very happy to meet you in this lovely occasion. Well, this is our first meeting, so let me introduce myself. My name is Titini Feriana. I'm your English teacher. Today we are going to study about cause effect. Happy learning all! Please pay attention to those pictures. Which one is cause and which one is effect? Gambar yang mana yang termasuk cause dan gambar yang mana yang termasuk effect? Now, the first picture. You can see on the first picture here, there is man here. And for example, Andy. Okay, I will give you an example in sentence. Yeah, Andy poured detergent into the washing machine, and then he shocked. There is a lot of foam. So, can you imagine? Can you describe? Can you get my point? Do you understand? And the second picture, here are the sentence. Here is the sentence. Mother give milk to his baby. And then his baby doesn't like it. Then he threw his bowl on mother's head. Do you get my point? Okay, in the first picture, arti in Indonesianya ya, Andi itu menuangkan deterjen ke dalam mesin cuci. Andi shocked. Berarti Andi kaget dong, kok busanya banyak banget. Kenapa? Karena dia menuang banyak deterjen di mesin cuci. Karena kebanyakan akhirnya busanya itu berlimpah ruah. There is a lot of foam, itu ada banyak busa. Nah, ini the second sentence, kan mother give milk to his baby and his baby doesn't like it. Maksudnya doesn't like it itu babynya itu nggak suka makanannya, jadi dia itu memalingkan wajahnya. And karena dia nggak suka, akhirnya his baby throw the bowl on his mother's head. Jadi si baby ini melempar mangkok yang berisi makanan itu ke atas kepala ibunya. Nah, dari deskripsi dari kalimat tersebut, can you choose which one is cause and which one is effect? Yep, you're right. The cause of the first picture, cause itu adalah penyebab. Effect itu adalah efeknya, akibatnya. Jadi cause effect itu artinya adalah sebab dan akibat. Nah, sebab si Andi ini menuangkan deterjen yang terlalu banyak, akibatnya busanya banyak atau berlimpah ruah. Nah, di sini si baby itu nggak suka oleh karena itu efeknya dia melempar mangkok berisi makanannya ke ibunya. Do you imagine? Can you imagine about my explaining? Well, I hope you can imagine about my explaining about those two pictures, about my sentences that I have explained to you. Again, next slide is about, what is it? Yep. So, this is the third picture about cause and effect. Which one is cause and which one is effect? Yeah, you're right. The first one, berarti yang mana? The left side is cause and the right side is effect.
Dari gambar itu saja, di sini kamu bisa memilih mana yang sebab, mana yang akibat. Di situ ada there's girl. Ada seorang girl berarti apa? Seorang wanita muda atau gadis itu yang sedang merebus. Nah, karena dia nutupnya itu tidak rapat, akhirnya itu asapnya itu mumbul, si tutup panci itu mumbul, itu efeknya. Efek karena dia membuka panci pada saat si rebusannya ini lagi sedang panas-panasnya. You understand? Let's continue on the next slide. So, from 3 pictures before, can you imagine what is cause and what is effect? Okay, you're right. So, this is the scheme. This is the diagram, skema ya. Skema antara cause and effect. Nah, di sini I will try to make you understand what is the differences between cause and effect. Nah, the first scheme is about this. Nothing happens without a reason or without some kind of consequence. Tidak ada hal di dunia ini yang terjadi tanpa ada alasan atau tanpa ada sebuah konsekuensi. Jadi semua hal di dunia ini itu terjadi karena ada alasannya. Nah, karena ada alasannya berarti karena ada konsekuensi yang harus kita ambil. Nah, itu clue, the first clue. And then the second clue, when you explain why things happen and what occurs when they do, technique you use is called cause and effect. Ketika kamu menerangkan mengapa sesuatu itu terjadi dan apa yang menyebabkan apa akibat ketika mereka melakukan itu, apa akibat yang terjadi ketika mereka melakukan itu. Nah, the technique you use is called cause and effect. Teknik dari why things happen and what occurs itu disebut teknik. Tekniknya itu disebut apa? Cause and effect. So, cause is why something happened. Ya, cause is why something happened. And effect is the result of what happened. Cause adalah mengapa sesuatu itu terjadi. Effect adalah hasil dari apa yang telah terjadi. Because effect always have causes and causes always lead to effects. We rarely see one without the other. Nah, karena akibat itu selalu mempunyai sebab dan sebab selalu diikuti oleh akibat. Jadi kita itu jarang sekali melihat atau tidak pernah melihat tanpa misalkan kita tidak pernah melihat ada sebab tapi nggak ada akibatnya. Pasti kalau ada sebab pasti ada akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Ada konsekuensi pasti ada reasonnya, ada alasannya. Do you understand? Do you get my point? Can you imagine dari penjelasan 3 pictures before, dari penjelasan 3 gambar sebelumnya, kemudian dari skema ini, maka kamu bisa dong membayangkan bahwa hari ini, today we are going to study about cause and effect, bahwa kita itu akan belajar tentang cause dan effect, dan kamu bisa membayangkan apa itu cause and apa itu effect. Okay, let's go to the next slide. Is about cause. Okay, firstly, we talk about cause. So, what is cause? Cause is the first thing that happens. Cause adalah hal pertama yang terjadi. Cause is why happened. Mengapa itu terjadi? The part of the sentence after the word because is the cause. Jadi kalau ada kalimat yang setelah kalimat itu ada
conjunction, ada kata sambung because, maka bisa dipastikan itu adalah cause. Nah, this is the sum of characteristics of cause. Beberapa karakteristik dari cause. For example, in sentence, she didn't pass the English test because she was lazy. Dia tidak lulus ujian bahasa Inggris karena dia malas. Nah, berarti mana yang cause? Yang cause itu adalah she was lazy. Sebabnya, akibatnya dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Nah, ini yang because itu kan yellow color. Nah, as third characteristic of cause, the part of the sentence after the word because is the cause. After itu artinya setelah word itu kata because. Setelah kata because adalah cause atau sebab. Berarti ini ada because, setelah kata because kan she was lazy. Berarti ini masuknya cause. Do you understand? I'm sure you get my point. You understand well about cause in this slide. Well, this is the slide about effect. So, what is effect? Effect, there are two characteristics why something is called effect when happens after cause. Terjadi setelah cause atau setelah sebab. Jadi kalau ada sebab pasti nanti diikuti oleh akibat. What happened? Oke, effect itu berarti menyatakan apa yang terjadi setelah itu. Nah, itu namanya effect. Nah, jadi ini adalah the picture atau gambaran dari antara hubungan cause dan effect itu saling berhubungan satu sama lain. Let's talk about cause and effect relationship. On the following slide, there are two pictures here. Let's look at some cause and effect relationships based on those two pictures. Oke, di sini saya akan mencontohkan apa sih hubungan sebab dan akibat. Nah, oke, we talk about the first picture. Oke, the first picture itu ada awan, kemudian di situ ada rain, ya, ada hujan, and then there is man there that got wet. And the second picture is about a boy, seorang anak laki-laki that fell down, yang terjatuh from his bicycle, yang terjatuh dari sepedanya, and then he cried, kemudian dia menangis. Oke, let's talk about one by one. This is the first picture. The sentence is, it rained, Mr. Jimmy got wet. It rained itu kan artinya hujan. Nah, hujan ini masuknya ke cause. Kenapa? Karena hujan itu happened first. Berarti yang pertama kali terjadi. And then tell us why. Kemudian hujan ini mengatakan memberikan arti bahwa mengapa. Nah, mengapa apa? Mengapa Mr. Jimmy got wet? Mengapa Mr. Jimmy itu basah? Mengapa? Karena hujan. Do you understand? And the next slide. There still on the first picture. And the sentence is, it rained, Mr. Jimmy got wet. Nah, yang saya lingkari ini, yang ada animasinya, itu masuknya effect. Kenapa? Karena effect ini happens after the cause. Happens after cause. Artinya apa? Terjadi setelah sebab. Happened. Jadi Mr. Jimmy itu basah setelah dia terkena air hujan. Nah, setelah hujan ini masuknya cause. Jadi effect itu happened after cause. Nah, and then kenapa ini disebut effect? Karena ini kalimat Mr. Jimmy got wet itu tell us about
What? About what? What itu apa? Apa. Nah, apa yang terjadi ketika hujan? Berarti yang terjadi itu adalah Mr. Jimmy basah. Do you get my point? If you don't understand about my explaining, you can ask me. Okay? And then, this is the second picture. And the sentence is, Adrian was going too fast. He fell off his bicycle. Adrian itu ngebut, pakai sepedanya itu ngebut. Kemudian dia jatuh dari sepedanya. He fell off his bicycle. Can you analyze which one is cause and which one is effect? Yeah, you are right. The first picture here is the cause because this is the first happened. Berarti ini adalah kejadian yang pertama terjadi. Nah, di sini juga itu mengatakan why. Why? Mengapa si Adrian itu jatuh dari sepeda? Karena dia itu ngebut pada saat mengendarai sepedanya. Adrian was going too fast. Itu masuknya cause. And then he fell off his bicycle, itu masuknya effect. Kenapa? Karena dia terjatuh itu setelah dia ngebut. Berarti effect itu adalah happened after cause. Terjadi setelah cause atau setelah sebab. Nah, sebab ini adalah hal pertama. The first happened. Hal pertama yang terjadi. And then effect ini juga mengandung arti what atau apa. Apa yang terjadi setelah si Adrian ini ngebut? Oh, ternyata Adrian itu jatuh dari sepedanya. Do you understand? I'm sure you get my point. If you don't understand about those examples, you can ask me. Okay, this is cause and effect relationships occur every day. Ya, ini adalah slide cause and effect, hubungan sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Okay, ini adalah some examples that cause and effect relationships in every day that occur every day. Ya, ini adalah contoh cause and effect yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Okay, let's talk about it one by one. The first sentence. Smoking cigarettes. If you smoke cigarette, you will get lung cancer. Jika kamu merokok, maka kamu akan akan terkena kanker paru-paru. Never brush teeth. Jika kamu tidak, if you never brush your teeth, jika kamu tidak menggosok gigi kamu, maka there are some cavities. Jadi ada beberapa gigi kamu itu akan rusak, ya. And the third sentence. If you don't study hard, jika kamu nggak belajar, maka akibatnya kamu don't pass the exam. Maka akibatnya kamu tidak lulus ujian. Nah, from those examples, dari ketiga contoh tersebut, kamu bisa membayangkan hubungan antara cause and effect. Okay, the first sentence itu kalau kamu merokok, maka akibatnya nanti akan terkena kanker paru-paru. And the second, jika kamu tidak menggosok gigi kamu, maka giginya akan rusak, ya. Jika kamu nggak belajar, maka akibatnya kamu tidak lulus ujian. Okay, that's all about cause and effect relationship occur every day in daily life, ya, dalam kehidupan sehari-hari. This slide shows us about final words. So, what is final words? Final words itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini untuk menyatakan cause and effect. Okay? Kata hubung ini digunakan untuk menyatakan cause or effect. There are some here. The first one is so. Kata hubung ini untuk menyatakan cause and effect. Jadi, there are some here. Final words
The first one is so. Nah, and then therefore, if, because, then, thus, since, as a result, and the last is consequently. Nah, signal words ini, signal words in cause and effect tell the reader that there might be cause and effect occurring. Jadi signal word ini itu mengatakan kepada pembaca bahwa mungkin ada sebab dan akibat yang terjadi. Jadi nanti lewat signal word ini nanti kamu akan bisa menentukan which one is cause and which one is effect. Now, see if you can spot signal words in a text and then work out which is the cause and which is the effect. Jadi apa sih itu spot? Nah, spot itu artinya dari signal word itu kamu dapat melihat. Ya, you can see, you can spot. Kamu dapat melihat which one is cause and which one is effect. Okay, let's go. This is the first sample. The first sample about signal word about spot in cause and effect. A frog jumped on me, so I screamed. Now, can you see the signal word on that sentence? Yep, you are right. Signal word here is so. Jadi kata hubung di sini itu adalah so. Now let's work out which is the cause and which is the effect. Remember ya, a cause happens first, but not always first. Jadi sebab itu biasanya itu di awal kalimat, tapi not always first in the text. Tapi tidak selamanya kalau kalimat pertama itu adalah cause. Jadi ada pengecualian ya, tergantung konteks kalimat atau arti dari kalimat tersebut. And it answers question, why did this happen? Jadi cause itu answer itu menjawab the question, pertanyaan why did this happen? Mengapa ini terjadi? Itu cause. Arti dari kalimat ini itu apa? Seekor katak melompat ke saya. Jadi saya screamed, itu takut, ketakutan. Nah, kamu bisa menentukan which one is cause and which one is effect? Yes, you're right. The effect on this sentence is I screamed. Saya ketakutan. Nah, jadi ini adalah effect yang menyatakan what. A frog jumped on me itu masuknya cause. Karena ini menjawab pertanyaan why, mengapa saya ketakutan. Karena seekor frog itu berarti katak itu melompat ke saya. Do you understand? Okay, this is the second sample. The use of signal word in cause and effect relationship. The swimming carnival was cancelled due to bad weather. Swimming carnival was cancelled due to bad weather. Artinya apa? Perayaan karnaval renang di cancel. Cancel itu berarti dibatalkan karena bad weather. Itu karena cuaca buruk. Nah, karena adanya cuaca buruk. Due. Nah, how did you go? Okay, the cause on this sentence itu adalah the bad weather. Jadi, yang saya pakai orange, kata yang saya warnai orange, ini masuknya cause. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh bahwa cause itu tidak harus ada di depan. Cause ini juga bisa berada di belakang
ataupun di tengah tergantung dari konteks kalimatnya. Saya ulangi ya, kaos itu tidak selamanya berada di depan. Kaos bisa juga berada di tengah atau di belakang. Nah, the second symbol ini shows us that kaos, bahwa kaos itu terletak di akhir kalimat, yaitu bad weather. Jadi di sini bad weather itu menjawab pertanyaan why, mengapa? Mengapa karnaval renang itu dibatalkan? Karena adanya cuaca yang buruk. Do you get my point? Let's continue on the next slide. Tada! This is your assignment or your task. Open your task link on the Google Classroom, then follow the instruction to answer it. Jadi nanti di Google Classroom sesudah video pembelajaran ini kamu buka Google Classroom-nya, kemudian di situ ada link tugas untuk hari ini. Kamu klik, kamu isi, cukup jawabannya saja, jangan lupa nama dan kelasnya, lalu kamu kirimkan. If you don't understand about your task, you can ask me by WhatsApp or di kolom komentar Google Classroom. You might ask me. Welcome to our purposes. There are two purposes here. The first one is, diharapkan setelah kamu melihat video pembelajaran ini, kamu mampu menyusun teks, cause, and effect sederhana. Yang kedua, kamu mampu menyajikan teks, cause, and effect secara lisan. Oke? Untuk memudahkan kalian dalam menyusun cause and effect text itu dengan cara membuat skema seperti ini. Kalian tentukan dulu cause-nya itu apa, lalu effect-nya apa. Dari skema ini nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah teks yang sederhana. Ini adalah contoh skema cause and effect text. Di mana di sini ada dua cause, yaitu yang pertama, orang-orang itu terpapar oleh kuman. Kemudian orang-orang tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan cuaca pada saat itu. Akibatnya, efeknya itu orang-orang jatuh sakit. Ini adalah hasil dari pengembangan skema cause and effect text. Dari skema di slide sebelumnya bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf seperti ini. Oke, saya bacakan hasil pengembangan dari skema di atas. Many people think that they can get safe by going into cold weather improperly dressed. However, illnesses are not caused by temperature. They are caused by germs. So while shivering outside in cold probably won't strengthen your immune system, you are more likely to contract an illness indoors because you will have a greater exposure to germs. Oke, itu adalah paragraf yang sudah saya bacakan. Sekarang kita akan mentranslate dalam bahasa Indonesia. Banyak orang berpikir mereka sakit karena tidak memakai pakaian yang sesuai saat cuaca dingin. Padahal mereka sakit bukan karena suhu, tapi disebabkan oleh kuman. Jadi ketika mereka menggigit di luar, itu karena daya tahan tubuhnya sedang melemah. Justru dengan berada di dalam ruangan terus, kamu akan lebih mudah terpapar kuman. This is your task. Make a paragraph of cause and effect. Buatlah sebuah paragraf tentang sebab dan akibat. Ingat ya, hal pertama yang kamu lakukan, kamu buat skemanya dulu, cause-nya apa, effect-nya apa, lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Happy writing! This is the last slide. Thanks for watching and happy writing!